video kali ini kita akan membahas mengenai IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi. Pada materi sistem ekskresi ini, kita akan membahas mengenai apa itu sistem ekskresi, organ-organ apa saja yang terlibat dalam sistem ekskresi, lalu gangguan-gangguan pada sistem ekskresi, yang keempat cara pencegahan, dan yang kelima yaitu latihan-latihan soal. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai sistem ekskresi, mari kita simak video berikut ini. Let's go! Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai sistem ekskresi, coba Ananda bayangkan, apa yang akan terjadi jika sampah di rumahmu tidak dibuang dalam jangka waktu yang lama? Iya, benar, maka ia akan berbau busuk. Nah, begitu juga dengan tubuh kita. Tubuh juga bisa menghasilkan sampah. Sampah ini merupakan hasil dari proses metabolisme yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, perlu Ananda ketahui bahwa tubuh kita bisa menghasilkan zat sampah. Zat sampah itu bisa berupa urin, keringat, karbon dioksida, urea, bilirubin, dan asam urat. Pengeluaran sisa metabolisme tadi itulah yang disebut dengan ekskresi. Jadi, sistem ekskresi adalah proses pembuangan sisa-sisa zat metabolisme yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Kenapa harus dibuang ya? Tentu saja harus dibuang, karena apabila tidak dibuang maka dapat membahayakan tubuh, bahkan sampai menimbulkan kematian. Serem ya? Nah, mengenai pengertian dari sistem ekskresi sudah selesai. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai organ-organ yang terlibat dalam sistem ekskresi. Nah, di pembahasan kita yang kedua, kita akan membahas mengenai 4 organ ekskresi. Apa aja ya 4 organ itu? Nah, yang pertama, organ ekskresi kita adalah kulit. Organ ekskresi yang kedua yaitu paru-paru. Organ ekskresi kita yang ketiga adalah hati. Organ ekskresi kita yang terakhir adalah ginjal. Untuk memudahkan Ananda mengingat mengenai 4 organ ekskresi, maka Ibu berikan kata kunci. Kata kuncinya yaitu kupahat ginjal. Apa itu kupahat ginjal? Ku untuk kulit, pa untuk paru-paru, hat untuk hati, dan ginjal. Mudah bukan? Kupahat ginjal. Organ ekskresi yang pertama adalah kulit. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai kulit, Ibu mau tanya, pernahkah Ananda berpikir kenapa di saat kita berolahraga atau di saat cuacanya yang panas, kenapa tubuh kita mengeluarkan keringat? Bagaimana keringat itu bisa keluar dan bagaimana prosesnya? Untuk mencari tahu lebih lanjut, maka simak video berikut ini. Kulit merupakan lapisan terluar dan organ terbesar pada tubuh kita loh. Berat kulit pada tubuh orang dewasa bisa mencapai 3,6 kg. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Kulit berfungsi sebagai pelindungan tubuh dari bakteri, debu, panas, dan sinar UV. Selain sebagai pelindung, kulit juga berfungsi sebagai organ ekskresi karena kulit mengeluarkan keringat. Keringat mengandung zat sisa metabolisme seperti urea, garam, dan air. Organ ekskresi yang kedua adalah paru-paru. Paru-paru ada yang paru-paru kanan dan ada yang paru-paru kiri. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai paru-paru, nah, Ibu mau tanya, pernahkah Ananda ketika menonton televisi, pernahkah memperhatikan orang-orang yang tinggal di daerah dingin ketika mereka berbicara, maka akan ada asap yang keluar dari mulutnya? Atau pernahkah Ananda bernafas di depan cermin ataupun kaca? Apa yang akan terjadi? Ya, akan ada semacam embun ataupun uap. Itulah yang dinamakan karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan dari Paru-paru bukan hanya sebagai organ pernapasan, tapi juga sebagai organ ekskresi. Paru-paru dapat mengeluarkan karbon dioksida, salah satu zat sisa metabolisme juga. Karbon dioksida yang dibawa oleh kapiler darah akan masuk ke dalam alveolus paru-paru. Nah, dari paru-paru, karbon dioksida akan mengalir ke bronkus, trakea, sampai akhirnya akan dikeluarkan melalui hidung saat kita menghembuskan nafas. organ ekskresi yang ketiga adalah hati. Nah, sebelum lebih lanjut membahas
mengenai hati. Di manakah letak hati? Ya, benar. Hati terletak di bawah perut di bagian kanan. Jadi, hati bukan di sini ya. Hati dapat memecah senyawa racun untuk kemudian dikeluarkan bersama urin. Hati juga berfungsi untuk mengatur kadar gula darah, menghasilkan cairan empedu, dan menyimpan lemak, zat besi, dan vitamin. Organ ekskresi kita yang terakhir adalah ginjal. Nah, ginjal kita ada dua pasang, di kanan dan di kiri. Ginjal bentuknya seperti kacang. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai ginjal, apa yang akan terjadi jika Ananda kurang minum? Ya, pinggangnya akan sakit karena ginjal akan berusaha keras untuk menghasilkan urin. Jadi, hasil ekskresi dari ginjal adalah urin. Nah, kalau Ananda masih semangat ya, sekarang kita masuk ke materi 3 tahapan pembentukan urin. Tahap yang pertama yaitu filtrasi, kedua reabsorpsi, dan yang ketiga augmentasi. Nah, untuk memudahkan Ananda dalam menghafalnya, maka Ibu berikan kata kunci. Kata kuncinya yaitu Viraun. V untuk filtrasi, R untuk reabsorpsi, dan Aun untuk augmentasi. Jadi, kata kunci untuk filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi adalah Viraun. Gampang bukan? Darah yang mengandung sisa metabolisme masuk ke glomerulus untuk disaring. Air, urea, glukosa, garam, dan asam amino akan lolos dari glomerulus dan akan ditampung sementara di kapsula Bowman. Dan hasil penyaringan ini merupakan urin primer. Urin primer kemudian masuk ke TKP untuk proses kedua, yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Air, gula, dan garam akan diserap kembali oleh tubuh. Hasilnya disebut dengan urin sekunder. Urin sekunder kemudian masuk ke TKP untuk proses augmentasi atau penambahan zat-zat lain yang ikut dikeluarkan bersama urin. Hasil dari proses augmentasi ini yang kita sebut sebagai urin sebenarnya. Selanjutnya, kita membahas mengenai gangguan pada sistem ekskresi. Gangguan pada sistem ekskresi di ginjal, contohnya batu ginjal. Batu ginjal disebabkan karena kurangnya cairan di dalam tubuh. Yang kedua, yaitu kulit. Penyakit yang sering dialami di kulit yaitu ruam ataupun gatal-gatal. Yang ketiga, pada paru-paru, contoh penyakitnya yaitu kanker paru-paru yang disebabkan karena terlalu banyak menghirup asap rokok. Maka, hindari merokok ya. Keempat, hati. Contoh penyakit pada sistem ekskresi di hati yaitu hepatitis, baik itu hepatitis A maupun tipe B. Nah, dari gangguan sistem ekskresi tersebut, kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan seperti dengan mengonsumsi air putih yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, serta dengan rajin mandi atau membersihkan tubuh. Bagaimana Ananda? Mudah bukan materi mengenai sistem ekskresi? Jadi, Ibu ingatkan lagi, kita tadi sudah mempelajari mengenai pengertian sistem ekskresi, organ-organ sistem ekskresi, solusi, serta gangguan pada sistem ekskresi. Nah, Ibu ingatkan lagi buat Ananda, ada 2 kata kunci pada video tadi. Yang pertama yaitu kupahat ginjal. Apa itu kupahat ginjal? Kulit, hati, paru-paru, dan ginjal. Lalu kata kunci yang kedua yaitu Viraun. Apa itu Viraun? Filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Mudah bukan belajar ekskresi dengan Ibu Oktrin? Nah, untuk melatih pengetahuan Ananda, mari jawab soal-soal berikut ini. Gimana nih? Apakah Ananda bisa menjawab soal yang Ibu berikan? Jika bisa, Ananda hebat. Nah, sampai di sini dulu ya video penjelasan mengenai sistem ekskresi. Kita bertemu di video-video selanjutnya. Dadah! Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar.